Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester United versus Arsenal yang akan dimainkan besok malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dua tim ini sedang berada dalam performa terbaik mereka. Bedanya Arsenal selalu menang di 5 pertandingan awal mereka, sedangkan MU di 2 pertandingan awal kalah, tapi ternyata setelah itu mereka bisa bangkit dan telah menang dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Jadi ketika dua tim yang sedang dalam performa terbaiknya bertemu, tentu kita juga akan menonton pertandingan yang hebat, teman-teman. Apalagi para pemain dari kedua tim ini punya kualitas permainan yang baik, dan tentu kita harapkan bahwa mereka akan bisa tampil sesuai dengan ekspektasi kita semua agar kita bisa menonton pertandingan yang berkelas dari English Premier League. Seperti yang juga kita ketahui, teman-teman, bahwa baik Arsenal dan juga Manchester United membeli beberapa pemain yang telah memberikan kontribusi di atas lapangan. Seperti dari Arsenal ada Gabriel Jesus dan juga Zinchenko, sedangkan di Manchester United kita tahu ada Casemiro yang memang belum lama bermain, kemudian ada Lisandro Martinez yang bisa memberikan kontribusi luar biasa, serta ada Malaysia yang juga permainannya cukup baik. Jadi memang pemain-pemain baru di masing-masing klub ini adalah pemain-pemain yang sangat penting, dan itu telah terbukti dengan kontribusi yang bisa mereka berikan. Sedangkan kita tahu bahwa dua tim ini mengandalkan permainan pressing. Jadi ketika mengandalkan permainan pressing, tentu mereka perlu punya lini pertahanan yang solid. Karena lini pertahanan yang solid ini akan diandalkan ketika ada pemain dari tim lawan akan coba untuk merancang serangan balik. Apalagi kita tahu bahwa tim-tim yang biasa berhadapan dengan Manchester United atau juga Arsenal, apalagi tim-tim papan tengah dan tim-tim papan bawah, akan cenderung bermain defensif. Jadi ketika tim lawan itu bermain defensif, tentu mereka akan mengandalkan counter attack. Dan yang menarik dari Manchester United bahwa mereka sudah berhasil mengalahkan salah satu tim papan atas dan tim besar lainnya, yakni Liverpool, di kandang mereka sendiri dengan skor 2-1, di mana pernah saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut bahwa para pemain dari Manchester United bermain dengan disiplin luar biasa, bermain agresif, dan mereka bisa menyulitkan para pemain Liverpool untuk menciptakan peluang dan hanya bisa mencetak 1 gol. Sebaliknya mereka bisa mencetak 2 gol dan sebetulnya juga mendapatkan beberapa peluang emas. Kemudian lawan Southampton dan juga Leicester, MU bisa menang away dengan skor yang tipis. Dengan hasil akhir 0-1 sama-sama kan, artinya mereka memenangi 2 laga away dengan skor yang sama. Tapi itu bukan berarti bahwa MU bermain buruk atau juga bahwa MU menang karena faktor keberuntungan. Enggak, sama sekali enggak. Jadi saya mengatakan ini secara jujur bahwa game plan dari Erik ten Hag yang jalan di 2 pertandingan away tersebut. Karena tampak jelas sebelum MU unggul, para pemain MU memang akan bermain all out. Mereka akan terus menyerang untuk bisa mencetak gol. Tapi ketika mereka telah mencetak gol, maka mereka akan bermain lebih berhati-hati. Bukan berarti tidak menyerang, tapi mereka akan menyerang jika diperlukan. Seperti di game lawan Liverpool, ketika mereka sudah unggul, maka mereka bermain lebih berhati-hati. Tapi ketika mereka dapat peluang, kita bisa melihat Rashford bisa mencetak gol kedua di pertandingan tersebut, yang merupakan gol penentu tentunya agar MU bisa mendapatkan 3 poin. Jadi memang cara permainan dari MU itu bisa juga berubah di tengah pertandingan, dan itu semua karena game plan dari Erik ten Hag. Jadi memang jelas dengan adanya Erik ten Hag, dia bisa mengubah karakter permainan dari para pemain Manchester United menjadi lebih disiplin dan mengikuti taktik yang telah dia instruksikan kepada para pemain. Itu sangat penting. Jadi mereka bermain sebagai satu unit, sebagai satu kekuatan. Maka itu dalam 3 pertandingan terakhir, MU hanya kemasukan 1 gol. Bagaimana dengan Arsenal? Ini tentu tim yang lebih baik daripada musim lalu karena sekarang mereka sudah punya Gabriel Jesus dan juga Zinchenko. Sayangnya Zinchenko cedera dan tidak bisa tampil di pertandingan besok malam ya teman-teman, padahal dia adalah pemain yang sangat penting di lini pertahanan. Beda jauh lah permainannya dengan Tierney. Tierney bukan artinya jelek, tapi dalam urusan bertahan Zinchenko jauh lebih baik. Dan juga ada Gabriel Jesus, memang ini pemain yang berbeda ya. Ketika dia sekarang tampil membela Arsenal, ketika bersama City dia lebih sering melakukan pergerakan dari flank, tapi bersama Arsenal dia sebagai ujung tombak, dia bisa mendapatkan banyak peluang, dan dia telah berhasil mencetak total 3 gol sejauh ini. Seharusnya bisa lebih banyak, dia banyak miss chances juga teman-teman di 2 pertandingan terakhir dari Arsenal. Tapi yang penting Arsenal bisa meraih kemenangan.
Dan memang form dari Arsenal beda jauh dibandingkan musim lalu. Musim lalu kan mereka 3 pertandingan awal kalah, tapi musim ini mereka bisa menang 5 pertandingan awal secara meyakinkan. Jadi jangan cuma dilihat dari hasil akhir Arsenal, tapi cara bermain mereka ini sudah beda jauh daripada musim lalu. High pressing, passing, movement terus-menerus, menyerang dan menggempur pertahanan dari tim lawan. Itu yang menyulitkan para pemain tim lawan untuk juga berkembang secara kreatif. Jadi para pemain tim lawan itu lebih sibuk menahan gempuran dari para pemain Arsenal daripada mereka coba untuk membangun serangan ke pertahanan dari Arsenal. Jadi tampaknya taktik dari Arteta sejauh ini berhasil, yaitu mengandalkan attacking and pressing game yang sebetulnya mirip. Saya tidak katakan sama, tapi mirip dengan permainan dari Manchester City dan juga Liverpool. Dan yang paling penting bagi Arsenal adalah lini pertahanan mereka harus tetap solid. Dan Arsenal ini bisa kalah atau kemasukan gol jika para pemain mereka itu melakukan kesalahan. Seperti lawan Fulham, kita melihat Gabriel terlalu lama menguasai bola, akhirnya Fulham bisa mencetak gol. Di pertandingan lawan Aston Villa juga begitu, ada gol yang langsung dicetak dari corner, pengawalan atau koordinasi yang tidak begitu baik di lini pertahanan. Kemudian lawan Leicester juga mereka kemasukan 2 gol sama seperti itu. Pengawalan yang tidak rapi di lini pertahanan membuat Leicester bisa mencetak gol. Tapi selama mereka tidak membuat kesalahan atau tidak miskoordinasi, akan sangat sulit untuk bisa menciptakan peluang ke gawang dari Ramsdale. Jadi ini akan merupakan pertandingan yang besar, teman-teman. Taktik dari kedua pelatih akan sangat penting. Kalau saya melihat permainan dari MU sekarang jauh lebih efektif. Mereka memang ketika menyerang mengandalkan kombinasi passing, melibatkan 3-4 pemain, sedangkan dari Arsenal kita melihat lebih dari 3 pemain yang akan terlibat dalam proses membangun serangan karena mereka punya Odegaard, punya Saka dan juga punya Martinelli. Kemudian ada ujung tombak Gabriel Jesus yang juga kadang-kadang turun ke second line untuk bisa menjemput bola. Dan di lini tengah dari Arsenal ini juga adalah sektor yang vital sama seperti MU. Kita tunggu apakah Casemiro akan diturunkan dari awal setelah dalam 2 pertandingan terakhirnya dia masuk sebagai pemain pengganti, dan juga kita menunggu apakah Anthony akan turun atau tidak dan menjalankan debutnya mungkin juga sebagai pemain pengganti atau mungkin juga sebagai starter. Sedangkan dari Arsenal sangat disayangkan bahwa Zinchenko tidak bisa tampil dan juga Thomas Partey serta Elneny tidak bisa tampil, sehingga Lokonga yang akan main dari awal dan Odegaard juga masih diragukan bisa tampil atau tidak. Jika Odegaard tidak bisa tampil, maka Emil Smith Rowe yang akan masuk. Tapi sangat disayangkan jika nanti Odegaard tidak bisa tampil, karena sejauh ini Odegaard pemain yang produktif, dia juga bisa memberikan umpan kunci dan dia sangat berpengaruh dalam skema penyerangan Arsenal. Dia selalu terlibat dalam memberikan passing dari lini tengah dan juga passingnya cenderung akurat. Artinya jika dia tidak bermain, tentu itu juga bisa menyulitkan para pemain Arsenal untuk create chances dan tentunya mencetak gol. Sebelum saya memberikan analisa lebih lanjut dari pertandingan besar ini, teman-teman, saya ingin panggil dulu rekan saya yang sudah lama absen dan tidak tampil di channel YouTube Triple B. Bung Jas, please come. Nah, ini dia teman-teman, Bung Jas yang sudah lama tidak tampil di channel YouTube Triple B. Hai teman-teman. Nah, Bung Jas nih, teman-teman banyak yang sering bertanya nih di kolom komentar, kenapa Bung Jas kok sudah jarang tampil di channel YouTube Triple B? Kamu jelaskan dong, kamu sibuk apa aja sih? Ya teman-teman, saya sibuk belajar dan saya kan juga latihan main bola dan main badminton. Tapi hari ini dia ingin tampil, kenapa? Ya, karena kan saya mau memberikan analisa tentang Manchester United, apalagi lawannya Arsenal kan, Bung? Nah, itu dia teman-teman ya, ini unik banget nih. Bahwa saya fan dari Arsenal dan Bung Jas fan dari MU. Tapi kita baik-baik aja ya. Oh iya dong, tapi jangan marah kalau Arsenal kalah, Bung. Enggak dong, mana bisa saya marah sama anak saya. So, Bung Jas, menurut kamu performa dari Manchester United musim ini seperti apa? Kan kamu nonton terus tuh 5 pertandingan awal dari MU. Iya kan, pertama mereka kalah 2 pertandingan, tapi sekarang sudah mulai menang, jadi udah bagus sekarang. Oke, menurut kamu kenapa sih MU bisa menang nih 3 pertandingan terakhir? Ya obviously karena Maguire gak main. Karena Maguire gak main ya, artinya kamu juga sama dong analisanya seperti teman-teman yang merupakan fans dari Manchester United, bahwa karena Maguire gak main, sekarang MU sudah bisa mulai menang dan juga baru kemasukan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir ya, Bung Jas ya. Oke, terus kalau Ronaldo nih sekarang sudah jarang bermain, gimana nih menurut kamu Ronaldo dicadangin? Iya, dia dicadangan dulu. Kan ada pemain lain kayak Rashford, Sancho. Iya betul, mereka sudah mulai bagus ya. Oke nih Bung Jas, untuk pertandingan besok malam nih, MU lawan Arsenal. Arsenal ini kan menang nih 5 pertandingan awal.
MU memang 2 awal kalah, kemudian sudah bisa menang lagi nih 3 pertandingan terakhir. Menurut kamu peluangnya seperti apa nih? Ya saya pegang MU dong, Bung. Pegang MU, yakin kamu? Arsenal lebih kuat loh. Ya kan mereka gak ketemu tim kuat. Wah bener juga ya Bung ya, pintar juga nih dia analisanya. Memang Arsenal di 5 pertandingan awal belum ketemu tim yang kuat, apalagi tim yang biasa bersaing di papan atas atau juga salah satu tim besar dari English Premier League ya. Nah kalau menurut kamu nih, Casemiro kalau main bisa seperti apa nih di lini tengah bersama Eriksen? Iya, bisa lebih kuat lini pertahanannya. Lini pertahanannya bisa lebih kuat karena tentu Casemiro juga akan membantu lini pertahanan ya teman-teman. Jadi kamu fix ya pegang MU ya? Iya dong. Kalau Bung Binder gimana? Saya tetap support Arsenal, tapi saya juga harus realistis teman-teman. Feeling saya pertandingan ini berakhir dengan hasil draw. Itu feeling saya ya, karena memang kita tahu bahwa Arsenal sejauh ini belum teruji. Bukan berarti Arsenal permainannya buruk, permainannya memang bagus, tapi mereka belum teruji lawan tim yang kuat. Nah ini tentunya adalah ujian bagi para pemain Arsenal dan juga tentunya bagi Mikel Arteta. Sebaliknya juga ujian bagi Erik ten Hag, apakah dia bisa kembali mengalahkan salah satu tim besar di English Premier League atau tidak. Setelah sebelumnya bisa mengalahkan Liverpool kan di Old Trafford. Nah prediksi kamu skornya berapa? 1-0. 1-0 MU? Iya. Siapa menurut kamu yang bisa mencetak gol? Rashford lagi? Iya. Waduh, ya kita tunggu teman-teman prediksi dari Bung Jas. Kalau menurut saya, pertandingan berakhir dengan hasil imbang, tapi ada gol, maybe 1-1. Ya, prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Oke, biar Bung Jas saja yang closing konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.